Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, namun sekaligus merupakan ambang keruntuhannya. Pertanda pertama mengenai akan runtuhnya kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Dyah Wijaya itu sesudah timbul perang bubat antara pasukan Sunda di bawah kepemimpinan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dan pasukan Majapahit di bawah komando Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada. Diketahui bahwa perang bubat terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari kerajaan Sunda di lapangan bubat, hingga dari perang tersebut mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa termasuk Dyah Pitaloka Citraresmi. Sumber yang bisa digunakan sebagai referensi mengenai perang bubat adalah Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam Serat Pararaton dikisahkan peristiwa perang bubat terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi semasa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itu, ambisi Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah-wilayah di seluruh Nusantara yang bermula dari Tomasik, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Seram mencapai hasilnya. Meskipun demikian, terdapat dua kerajaan, yakni Sunda dan Pajajaran, yang belum tunduk pada Majapahit. Kerajaan Sunda pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa. Pandangan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada yang ingin segera menyatukan kerajaan Sunda ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit bertentangan dengan pandangan dari pihak istana. Baik Ibu Suri Tribuana Wijaya Tunggadewi maupun Dyah Wiyat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri. Sementara sikap Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih condong pada pandangan Tribuana dan Dyah Wiyat ketimbang pandangan Gajah Mada. Kisah perang bubat bermula dari hasrat Prabu Hayam Wuruk yang ingin menyunting Dyah Pitaloka Citraresmi. Ketika melamar Dyah Pitaloka dari Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, Gajah Mada sendiri yang menjadi utusan Prabu Hayam Wuruk. Lamaran Gajah Mada tersebut diterima oleh Linggabuana Wisesa. Karena berhasrat menundukkan Sunda dengan cara halus, Gajah Mada meminta pada Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa agar perkawinan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka dilaksanakan di Majapahit, bukan di Sunda. Awal mula Linggabuana Wisesa menolak permintaan Gajah Mada. Namun demi menyambung tali persaudaraan antara Sunda dan Majapahit yang sekian lama terputus, Linggabuana Wisesa menerima permintaan Gajah Mada. Pada waktu yang telah diputuskan, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa beserta permaisuri dan beberapa bangsawan istana Sunda berangkat menuju ke Majapahit untuk mengantarkan Dyah Pitaloka dan sekaligus melangsungkan pesta perkawinan di ibu kota Majapahit. Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi perjalanan Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa ke Majapahit. Perjalanan jauh akan mereka tempuh dari Galuh menuju ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Ratusan rakyat menghantar sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Sesampai di pantai, mereka menyaksikan laut berwarna merah darah yang melambangkan bahwa rombongan itu
tidak bakal kembali ke negeri kelahirannya. Namun perlambang itu tidak dihiraukan oleh Lingga Buana Wisesa dan rombongannya. Berdasarkan catatan sejarah Pajajaran yang ditulis oleh Saleh Dana Sasmita dan naskah Perang Bubat yang ditulis oleh Yosef Iskandar, menyebutkan bahwa niat pernikahan tersebut guna mempererat tali persaudaraan yang sekian lama putus antara Majapahit dengan kerajaan Sunda. Mengingat Dyah Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap sebagai keturunan Rakian Jayadharma Raja Sunda. Hal ini pula tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara Parwa II Sarga III. Sesudah rombongan Sunda sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar Dyah Pitaloka Citra Resmi diserahkan ke kerajaan Majapahit sebagai tanda takluk Sunda terhadap Majapahit. Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa merasa harga dirinya terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada. Sebagai seorang pemimpin yang arif, Lingga Buana Wisesa tidak bertindak gegabah untuk serta-merta mengadakan perlawanan di tempat itu. Akan tetapi, kearifan hati Lingga Buana Wisesa tidak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Dalam situasi demikian, rombongan dari Sunda itu merasa dilecehkan. Karenanya, rombongan dari Sunda mendesak Prabu Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk Sunda atas superioritas Majapahit. Menurut Kidung Sunda, Hayam Wuruk disebutkan bimbang atas permasalahan itu, mengingat Gajah Mada adalah patih yang sangat diandalkan. Para pemimpin yang terdiri dari Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Orang Pangulu, Orang Saya, Rangga Kaweni, Orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saya naik pitam ketika mengetahui niat Gajah Mada itu. Akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke lapangan Bubat dan mengancam Lingga Buana Wisesa untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai satria muda, Lingga Buana Wisesa menolak tekanan itu. Satu lesetan anak panah entah dari busur siapa menerjang utusan Gajah Mada hingga terkapar di tanah. Suasana tidak terkendali dan perang pun tidak terelakkan lagi. Rombongan dari kerajaan Sunda yang tidak siap berperang terpaksa menghunus pedang dan merentang gendewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah siaga berperang. Timbullah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan bala mati, para pejabat dan para menteri dari kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Pasukan Sunda menyerang ke arah selatan. Di sana pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir. Namun serangan dari pasukan Sunda itu dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalewis, Patih Tetek, dan Jaran Boyo. Para menteri Araman dan pasukan berkuda berganti menyerang pasukan Sunda. Serangan itu berhasil meluluh lantakkan pertahanan hingga pasukan Sunda menyingkir ke arah barat daya.
Pasukan Sunda yang berakhir dapat dikepung itu berhadapan dengan pasukan Gajah Mada. Setiap prajurit Sunda yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka Citraresmi bunuh diri setelah ayahandanya dan seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran. Prabu Hayam Wuruk menyesalkan atas insiden yang terjadi di Pesanggerahan Bubat. Karenanya Hayam Wuruk kemudian mengutus Darmadaksa dari Bali menyampaikan permohonan maaf pada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara sebagai Raja Sunda. Di samping itu, Darmadaksa pula menyampaikan bahwa semua peristiwa di Bubat akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Serat Pararaton menyebutkan bahwa sesudah peristiwa di Bubat, Prabu Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa itu. Akibat peristiwa Bubat, hubungan Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada menjadi renggang. Bila mencermati kisah perang Bubat, sesungguhnya Prabu Hayam Wuruk murni menghendaki Dyah Pitaloka Citraresmi untuk dinikahinya sebagai permaisuri dan bukan sebagai tanda takluk Linggabuana Wisesa terhadap Majapahit. Demikianlah sedikit singkat cerita tentang Perang Bubat. Apabila ada koreksi, mohon dituliskan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar maupun tahun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.